Sifan ini luar biasa, masih ada 5 menit. Mungkin saya tidak akan memberikan ruang untuk bertanya, tapi ada yang menarik ini tentang yang tadi di-update tentang P3K. Kemudian potensinya sebenarnya seperti apa ini, Gus? Artinya saya melihatnya uh, kalau nggak salah dulu ada uh, pengangkatan pegawai negeri, mamanya itu kalau dari pendidik itu kan ada yang sudah wiyata bakti, sudah menjadi pengajar dan seterusnya, itu menjadi prioritas itu kan. Kemudian ada juga Ya, ruang-ruang yang kemudian mereka yang sudah melakukan pengabdian, walaupun saya ingat betul itu salah satunya ketika akan mengisi jabatan, bukan mengisi jabatan, akan diangkat PNS, tapi mereka untuk membantu pembantu umum lah istilahnya, itu yang diprioritaskan adalah yang mereka sudah mengabdi di situ selama berapa tahun, dan kemudian ya cukup sekedar ijazahnya terpenuhi ya. Kalau standarnya SD ya selama punya ijazah SD atau kejar paket A ya berarti dia kemudian mendapatkan prioritas karena kamu sudah mengabdi kan gitu. Nah, pertanyaannya nih Gus, ruang-ruang seperti itu apakah masih mungkin? Karena kalau kita bicara policy, bicara kebijakan, kan sama seperti halnya waktu itu pengangkatan PNS, sekretaris desa menjadi PNS. Itu ada satu ruang kebijakan yang kemudian semua sekretaris desa yang sekarang menjabat, maka otomatis diangkat PNS kecuali yang tidak mau. Artinya kalau tidak mau berarti dia mengundurkan diri, kemudian akan diisi PNS dengan akan diisi PNS yang sudah ada, kemudian ditempatkan kan gitu. Nah, saya pengen karena Gus Ivan kan memang karirnya dari ASN nih. Saya kan belum pernah jadi ASN, jadi nggak paham aturan-aturannya, walaupun ya sedikit-sedikit coba pernah mengikuti. Gus, memungkinkan nggak Gus untuk kemudian yang sudah kontrak sekian tahun gitu kan, kemudian dengan evaluasi kinerjanya itu grade A dan grade B, maka cukup hanya mengirimkan ijazah bahwa kamu memang punya standar akademis itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, bahwa kemudian yang secara evaluasi kinerjanya mungkin kurang dan seterusnya, nah itu yang perlu melakukan mengikuti ujian dan seterusnya. Kira-kira gimana Gus? Ruang-ruang itu ada terbuka atau kalau hari ini sudah tidak ada lagi tuh yang model-model kayak gitu dan seterusnya. Monggo. itu terus terangnya memang masih dipelajari, Gus. Cuman belajar dari P3K yang paling baru kan Kemendikbud itu. Sehingga memang yang pertama kalau kita lihat harus lulus tes tadi tuh TPA, Gus. Itu ada batas minimal harus lulus. Tapi yang menarik dari pelajaran P3K di Kemendikbud itu adalah yang punya SK untuk penempatan di SD, SMP di situ, maka ketika sudah lulus batas TPA itu otomatis dia masuk, gitu Gus. Jadi penting untuk dapat SK pada saat ini bekerja di lokasi ini. Makanya administrasi akan dibereskan itu supaya peluang-peluang itu tetap diambil oleh TPP gitu. Yang pertama SK, yang kedua soal standar gaji itu kan 1 sampai 17 kalau kondisi sekarang ya, grade-nya itu. Nah itu tergantung yang tadi Gus Koco sampaikan, sudah bekerja terutama berapa tahun gitu ya. Kalau di pengalaman P3K di Kemendikbud karena jumlahnya sangat banyak begitu ya. Kemudian polanya adalah ada kaitan dengan pemerintah daerah sehingga di situ ada kalanya ada SD membuka untuk P3K, ada SD yang lain tidak. Nah, tapi kalau untuk TPP karena sudah
dikelola oleh Kementerian Desa, maka langsung bisa semua, tidak pisah-pisah menurut satker daerah ini. Untungnya kondisinya saat ini seperti itu gitu ya. Nah, kemudian tinggal berapa tahun pengalaman untuk masuk ke grade ya, seperti itu. Kemudian juga soalnya kan juga pembuat soalnya tidak hanya BKN atau Kemenpan, Gus, tapi juga kementerian yang bersangkutan. Makanya memang ini tugas yang harus segera dikerjakan di awal tidak bisa berleha. Karena semua pendamping itu RP. Jadi kemarin ada kewajiban juga supaya DRP-nya betul-betul dicek, mentoringnya betul-betul dilakukan, jangan sampai kesalahan-kesalahan yang Halo Gus. Di tahun lalu terulang lagi supaya bisa muncul seperti itu. Kan melalui DRP, Gus. Saat ini saja akun untuk pendamping seluruh Indonesia ya, tidak hanya di Kementerian Desa itu sudah dipindahkan ke akun lain. Resign keluar segera diisi, karena kalau enggak nanti ya akan pendamping tidak bisa diotak-atik untuk yang lain. Jadi ada perubahan-perubahan besar yang mungkin tidak terasa di lapangan karena sisi administrasi gitu. Tapi itu nanti berikutnya akan berlangsung. Tadi sudah disampaikan belajar dari Kemendikbud di chatroom. PLD dan PD pasti naik pesat itu. Kalau begitu itu terjadi ya, honornya akan naik pesat karena selama ini kan dibatasi oleh aturan. Halo Gus. Atas hampir pasti turun karena ya turun. Ya, jadi honor-honor yang tinggi itu kan kalau di level PNS itu kan sudah itu sudah jabatan yang tinggi itu ya. Jadi hampir pasti sih kemungkinan kalau kita belajar dari para guru yang atas justru akan turun ini kemungkinannya. Tapi yang hampir pasti naik. Begitu perkembangan terutama kepada sampaikan. Itu Gus. Oke, terima kasih. Jadi kerabat desa, nah ini untuk yang bagian terakhir tadi sepertinya spesial untuk teman-teman pendamping profesional. Jadi semoga mendapat informasi proses bahwa sedang